Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid mad badal. Buat teman-teman yang cari tajwid mad lengkap beserta contohnya, nah kita akan belajar kali ini di rumah tajwid. Kita akan belajar bagaimana mad badal dan contohnya. Mad badal artinya apa? Jadi mad badal ini tajwid keberapa yang sudah kita bahas dari beberapa hukum baca mad sebelumnya. Jadi mad badal dan mad tobi itu seperti apa nanti kita akan jelaskan. Kemudian mad badal secara bahasa artinya apa, mad badal dan contohnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng atau berkunjung ke trenquran.com. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi pengertian mad badal artinya pengganti. Tapi sebelum itu, saya mau sampaikan ke teman-teman semua bahwa mad badal ini adalah bagian dari mad far'i. Jadi kita sudah bahas mad iwad, mad lin, mad arid lid sukun, mad jaiz munfasil. Nah, mad badal itu juga bagian dari mad far'i, teman-teman. Jadi secara umum, hukum bacaan mad itu terbagi menjadi dua. Mad artinya panjang. Yang pertama adalah mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Nah, mad badal ini adalah bagian dari mad far'i. Mad asli sama juga dengan mad tobi. Jadi mad tobi itu hanya ada 3 alif, hukum bacaan alif, waw, dan ya. Kalau mad far'i itu macamnya banyak. Ada mad wajib mutasil, kemudian mad jaiz munfasil, mad arid lid sukun, hingga sampai mad badal ini, teman-teman. Mad lin juga sudah kita bahas, mad iwad sudah. Nah, sekarang mad badal. Setelah mad badal kita akan bahas mad far. Oke teman-teman, mad badal artinya pengganti. Hukum bacaan ini terjadi bila hamzah bertemu dengan huruf mad. Ingat, hamzah bertemu dengan huruf mad yaitu alif atau waw atau ya. Cara membacanya adalah dipanjangkan hingga 2 harokat atau 2 ketukan atau sama juga dengan 1 alif. Contohnya kata imanan. Jadi ini adalah hamzah ketemu dengan ya, maka dibaca 2 harokat. Utiyah, alif ketemu dengan waw, dibaca 2 harokat. Ilafin, atau seperti pada surah Quraisy, ilafihim. Jadi kata huruf alif bertemu dengan ya, salah satu yang kita sebutkan di atas, maka dia dibaca 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, teman-teman, kita akan lihat contohnya dalam Al-Quran seperti apa. Tapi sebelum itu, saya mau memperlihatkan salah satu konten. Nah, di sini, teman-teman, kata imanan dijelaskan bahwa asal kata imanan adalah i'manun. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, sengaja saya tidak membahas sampai ke bagian ini karena ini sudah masuk ke pembahasan gramatikal bahasa Arabnya. Hanya perlu teman-teman ketahui kenapa dikatakan badal. Badal artinya pengganti atau mengganti karena huruf ya ini, huruf ya yang ketemu dengan hamzah itu sebenarnya pengganti dari alif. Jadi asal katanya i'manun dibaca imanun. Karena untuk memudahkan pembacaannya maka ini disesuaikan dengan mengganti menjadi huruf ya. Nah, yang lebih penting lagi kita lihat dalam Al-Quran seperti apa contohnya, teman-teman. Jadi ini dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 5. Jadi kata tusqa min ainin aniyah. Jadi hamzah ketemu alif, maka ini disesuaikan penulisannya
seperti ini teman-teman. Jadi alifnya dikasih alif bengkok. Kita sudah ada contoh langsung dalam Al-Quran. Nah, ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Kita lihat pada ayat kelima, tusqa min ainin aniyah. Jadi dalam Quran Tajwid Toha Putra kali ini, kita menggunakan screenshot dari Quran Tajwid Toha Putra. Nah, di sini teman-teman kalau mau kita perhatikan pembacaan hukum bacaan mad badal ini itu tidak ditandai dalam Quran Tajwid karena penulisannya dalam Quran Depak itu sudah disesuaikan. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk cara membacanya. Jadi alifnya ini tidak ditulis dia langsung ditulis alif dengan alif bengkok teman-teman. Jadi tidak ada alif lagi setelah hamzah. Jadi ini lebih memudahkan teman-teman untuk membacanya, sehingga ini salah satu cara membaca dalam hukum bacaan mad lengkap yang kita bahas yang mudah teman-teman baca. Jadi di sini sudah ditulis alif dengan alif bengkok sehingga lebih mudah membacanya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari yang mad badal mana. Jadi tinggal dibaca sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Nah, ini biasa kita sebut dengan alif bengkok. Ya, mungkin banyak penamaannya. Yang jelas kalau ada tanda ini kita sudah jelas kita baca 2 harokat, teman-teman. Nah, contoh lain di surah Quraisy, teman-teman. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi kata ilafit atau ilafihim dalam surah Quraisy. Nah, contohnya seperti ini. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Jadi kata alif di sini karena sudah disesuaikan penulisannya oleh Depak sesuai dengan Mushaf Utsmani versi Indonesia. Ini tidak ada lagi ya di sini. Kalau Mushaf Utsmani versi Madinah ada tanda seperti huruf dal di sini, teman-teman, di antara alif dan lam. Nah, seperti itu penjelasannya, teman-teman. Jadi cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, sengaja di pembahasan ini saya tidak membahas lebih dalam soal ini karena ini sudah masuk ke gramatikal bahasa Arab. Tapi yang jelas, kenapa dikatakan mad badal? Karena ya di sini mengganti hamzah yang dihilangkan. Jadi untuk memudahkan bacaannya, sehingga dinamakanlah badal. Tapi dalam Al-Quran, itu di Quran Tajwid itu tidak ditandai, teman-teman. Seperti kata ilafihim ini tidak ditandai. Nah, buat teman-teman yang butuh Quran Tajwid atau Quran Gorib, ini bisa mengunjungi situs toko.tohaputra.co.id. Atau nanti kita juga akan jual di trendquran.com, teman-teman. Oke, seperti itu pembahasan kita terkait mad badal dan mad far'i, karena ini adalah bagian dari mad far'i. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya soal hukum bacaan mad lengkap. Jadi buat teman-teman yang cari rumah tajwid, belajar tajwid beserta contohnya dengan suara langsung, nah silahkan subscribe channel Analis Saham Syariah dan aktifkan tombol loncengnya. Dan setelah Trend Quran rilis, teman-teman bisa mulai belanja Quran di sana. Mungkin itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.